Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Cimahi, saya Siti Rahmawati, saya Meli Kurniawati, saya Siti Fatimah, saya Wina Izalul Umazain sebagai salah satu penerima beasiswa pendidikan S1 Basnas Kota Cimahi tahun 2023. Yuk bayar zakat, infak, sedekah melalui Basnas Kota Cimahi. Karena dari itu semua akan bermanfaat bagi para penerimanya. Bayar zakatnya, bersihkan hartanya, berkah hidupnya, insya Allah akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Berkah berzakat, Basnas Cimahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Ramadan yang berbahagia, momentum Ramadan mengingatkan kita semuanya akan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita para pengisinya, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri orang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah salah satu sifat untuk senantiasa memperhatikan masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kalian melihat ke belakang untuk berjalan ke depan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini menjadi inspirasi kepada kita semuanya, betapa perintah takwa mengapit pada sebuah perintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat masa lalu untuk bekal berjalan ke depan. Momentum Ramadan sangat layak untuk kita ambil sisi hikmah dari bagian ini, yaitu mengambil peristiwa ke belakang untuk kemudian kita ambil hikmah pelajaran di dalamnya. Di antara peristiwa sejarah yang layak kita ambil hikmah dan ibrah serta mau'izah di dalamnya adalah 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan suci Ramadan. Peristiwa pertama adalah peristiwa Perang Badar. Peristiwa yang mengitari turunnya perintah saum pada tahun kedua Hijriah mengingatkan kepada kita semuanya betapa Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk berjuang di jalannya, sekalipun dalam keadaan dan keterbatasan yang sangat tidak memungkinkan untuk mencapai kata kemenangan. Bukankah Perang Badar mengajarkan kepada kita bagaimana jumlah yang sedikit dari kaum muslimin bisa mengalahkan kekuatan yang besar pada saat Perang Badar dengan musuh-musuh yang begitu banyak. Bulan suci Ramadan pun berlayak kita ambil hikmah di dalamnya. Betapa sekian usaha kecil yang kita lakukan untuk dapat kita maksimalkan dalam mengisi amal Ramadan akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah konsep ketakwaan dan juga konsep keberimanan seseorang yang berada pada bulan suci Ramadan untuk senantiasa mengharap dan berupaya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Perang Badar, pasukan malaikat turun kepada Rasulullah menolong dan membantu pasukan kaum muslimin saat itu. Bukankah Rasulullah pun adalah sosok yang tidak pernah mengetahui kapan malaikat itu akan turun, tetapi keyakinan disertai dengan usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat itu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala hingga kekuatan kaum musyrikin pada saat itu dapat dikalahkan dalam Perang Badar. Peristiwa kedua yang layak kita ambil hikmah di dalamnya adalah peristiwa Fathu Makkah. Sebuah peristiwa yang dialami oleh kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijrah, layak kita ambil hikmah di dalamnya. Saat ratusan ribu kaum muslimin kembali merebut kota suci Makkah yang dulu ditinggalkannya dalam keterusiran mereka pada peristiwa hijrah, mengambil makna yang sungguh sangat luar biasa. Betapa jumlah kaum muslimin yang begitu besar mengepung situasi Mekah saat itu tidak meneteskan setetes darah pun. Sebuah sikap agung, sebuah perilaku yang mulia justru ditampakkan saat orang-orang kafir Quraisy di Makkah saat itu mengkhawatirkan umat Islam yang akan membalas dendam
Saat mereka diusir dulu dalam peristiwa Futuh Makkah ini, justru yang terjadi sebaliknya. Saat mereka mengatakan al-yaum yaumul malhamah, mereka mengatakan hari ini adalah hari balas dendamnya umat Islam kepada orang-orang Mekah, karena dulu mereka diusir dan kini mereka justru datang dengan pasukan yang besar akan mengalahkan mereka. Tetapi apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Rasul tidak menjawab perkataan itu seperti yang mereka tuduhkan. Rasulullah bahkan menjawab dengan kata-kata al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, dan itu ditunjukkan dengan sikap yang begitu hebat dari Rasulullah SAW saat menyebut barang siapa yang masuk di area Masjidil Haram maka dia akan aman, dan barang siapa yang ada di area rumah Abu Sufyan sang pemimpin Mekah ia pun akan aman. Jiwa damai, prinsip untuk menebar sikap-sikap keadilan ditampakkan dalam momentum peristiwa Ramadan itu. Hikmah ketiga yang bisa kita ambil pelajaran hikmah di dalamnya dari semangat Ramadan adalah apa yang terjadi di bangsa ini. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Momentum heroisme dan juga pekik proklamasi yang dikumandangkan pada saat itu tidak pernah lepas dari spirit Ramadan yang mengitari. Jumat siang bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah itu adalah saksi di mana hari itu sebuah jiwa proklamasi ditampakkan oleh para pendahulu negeri ini. Momentum Ramadan adalah momentum yang tepat untuk kita mengambil hikmah pelajaran di dalamnya tentang sebuah sikap semangat, sikap heroisme, dan juga sikap membela terhadap kebenaran dengan selaya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan hari ini dan juga hari-hari sebelumnya pada tahun ini mengantarkan kita pada semangat untuk senantiasa memiliki kepedulian dan juga jiwa heroisme yang tinggi, bersemangat untuk mendapatkan pertolongan dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.